dan Pak Muhammad Nuh Menteri Dignas. Ini baru kali ini ada Dignas dipegang oleh orang. Tapi Pak Muhammad Nuh itu NU-nya harus dikawal, NU yang masih harus dikawal gitu. Yang keempat, membentuk PBNU tandingan apabila MLB tidak digelar dalam 3 bulan. Saya ingin mengingatkan bahwa jangan kamu yakin bahwa PBNU itu akan abadi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'dah. Selamat bergabung kembali di channel Ponpes Lumbung, teman-teman. Ada satu video menarik yang harus kita simak bersama. Ini adalah video lama ya. Jadi ini sekaligus membuktikan kekeramatan dari Buya Said Akil Siraj ya. 2009 waktu itu beliau pernah mengatakan bahwa ini Muhammad Nuh, si pengendali yang sekarang jadi Khatib Am, sekaligus mendapatkan gelar kiai secara otomatis karena telah menjadi pengurus di PBNU. Ternyata memang sudah dicurigai, diwaspadai ya oleh Mbah Yai Said Akil Siraj. 2009 Kiai Said Akil Siraj ini udah mewanti-wanti ya, memberikan perhatian, harus dikawal nih orang ya, NU-nya harus dikawal. Kita simak. Dan Pak Muhammad Nuh Menteri Dignas. Ini baru kali ini ada Dignas dipegang oleh orang. Tapi Pak Muhammad Nuh itu NU-nya harus dikawal, NU yang masih harus dikawal gitu. Karena nggak pernah aktif di NU kan? Karena Awan Surya aktif. iya tak? Oh gitu ya. Saya belum dengar. Sekarang. Tadinya nggak pernah. Jadi walhasil NU, tapi NU yang harus dikawal gitu. Ya, akhirnya kejadian teman-teman, kejadian. Ini ya sama lah kayak kiai kita itu, kiai misalnya almarhum Gus Dur ya, yang omongannya itu hari ini banyak kebukti ya. Ini 2009, sekarang 2025 menuju 2026, berarti sekitar 12 tahunan lebih lah ya. Baru kebukti tuh. Ini intuisi Basiro seorang ulama. Bener, harus dikawal ke NU-annya. Bener kan dia orang NU atau cuman pura-pura gitu kan? Dia ngaku NU tapi dia nggak paham ya apa yang menjadi pijakan pemikiran KKNU ya kan? Pijakan atau cara berkesimpulan gitu kan? Harokahnya seperti apa? Amaliyahnya seperti apa? Cita-citanya NU itu seperti apa sebenarnya gitu kan? Sekarang kebukti. Akhirnya NU kemudian diacak-acak oleh gerombolan ini, si pengendali Rois Am, si pengendali dan yang lain dengan PJ-nya tuh yang terpilih. Yang keempat, membentuk PBNU tandingan apabila MLB tidak digelar dalam 3 bulan. Apabila dalam waktu 3 bulan ke depan tidak ada kesepakatan dan tidak terselenggaranya MLB, maka Forum Kiai NU Jawa akan mengambil langkah-langkah darurat. Berupa pembentukan PBNU tandingan sebagai wadah konsolidasi NU kultural. Langkah ini ditempuh sebagai ikhtiar terakhir untuk menyelamatkan NU dari stagnasi konflik internal dan penyimpangan orientasi perjuangan. Kemudian yang kelima, mengundang tokoh-tokoh NU kultural untuk aktif dalam upaya penyatuan jamiah. Forum Kiai NU Jawa berkomitmen mengajak berbagai tokoh karismatik NU kultural, termasuk diantaranya Haji Roma Irama, serta sejumlah ulama dan budayawan yang memiliki legitimasi moral dan basis kultural luas. Kehadiran mereka diharapkan
mampu memperkuat gerakan penyatuan di akar rumput dan mengembalikan NU sebagai kekuatan moral bangsa. Nah ya, ini akibat ulah NU kelompok NU Sultan itu, yang komposisinya itu bisa ketebak dan bisa kebaca karena mereka ini semuanya Ki bin Habib, jejak digitalnya banyak, bisa dicari ya. Roisam-nya pemuja khilafah, satu frekuensi dengan Habib Rizik ya, si Rizik Syihab itu. Kemudian Khatib Am sekarang yang si pengendali itu juga ya sama aja, Ki bin juga. Nah untuk PJ-nya sama juga ya, karena masih menafsirkan, menerjemahkan bahwa kiai kita itu yang lagi mencerahkan itu menyadarkan kaum muslimin, kaum Nahdiyin dianggap membenci Habib, nggak mau ngerangkul Habib. Padahal konteksnya bukan itu ya. Jadi komposisinya itu Baklawi ya, kemudian HTI, FPI, dan kemudian nggak lupa ada lagi satu NUGL ya. NUGL kata kiai segini, kalau kata kiai yang lain itu ya, kalau misalnya kelompok mereka nih, salah satu kelompok mereka mendukung, pasti potensi kekeliruannya sudah sangat besar. Karena ada NUGL, bayangkan sejak kapan NU itu ada garisnya ya, di bawah naungan Pak Lutfi Basori dan Pak Idrus Ramli, bahwa NU itu adalah GL, NU garis lurus. Sejak kapan NU ada garisnya? Dan juga sama aja nganggap NU yang kita ini adalah NU yang tidak lurus, tidak lempeng menurut mereka, kan gitu. Intinya mereka ingin bikin tandingan NU. Ya sebelum ini terjadi atau perpecahan terjadi, mereka sudah memecah NU terlebih dahulu. Nah sekarang orang-orang dalamnya, orang-orang yang dekat dengan mereka, yang satu circle dengan mereka, ini berusaha untuk merusak NU dari dalam ya, menghancurkan NU, menghilangkan muruah NU di mata umat kaum muslimin Indonesia, kayak gitu. Maka forum Kiai se-Jawa ini akan mengancam membuat NU tandingan kalau nggak diadakan muktamar secepatnya ya. Ini juga kalau kata Bang Haji Roma Irama, kualat pengurus PBNU yang selama ini nggak mau peduli sama NU kultural, NU akar rumput, mikirin organisasi doang. NU kultural selama ini nggak pernah dianggap ya, suaranya nggak pernah dengerin. Bahkan ketika dengerin, ada kiai yang justru lagi menjaga muruah, marwah, dan kemudian meneruskan cita-cita perjuangan dari NU itu sendiri, malah disingkirkan, dipecat, dibuang sebegitu, disingkirkan begitu aja, dipecat seenak jidat ya. Saya ingin mengingatkan bahwa jangan kamu yakin bahwa PBNU itu akan abadi di Indonesia. Jangankan sebuah organisasi Islam, Islam saja bisa hilang dari sebuah negara. Contohnya Andalusia, 500 tahun agamanya Islam, 500 tahun. Sekarang mana? Andalusia yang dulu punya Masjid Cordoba, kebanggaan umat, sekarang menjadi negara Spanyol, negara Kristen. Islam saja bisa hilang dari sebuah negara, apatah lagi sebuah ormas Islam. Hati-hati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. PBNU ini satu ormas yang terbesar, konon dengan jumlah 100 juta sampai 130 juta. Tentunya pengurus paling ya katakanlah sekian puluh ribu, sekian ratus ribu deh pengurus. Yang 100 juta lebih ini adalah kultural, bukan struktural. Tugas struktural mengayomi, artinya menjaga akidah yang kultural ini, menyelamatkan kultural. Di samping itu menyelamatkan, menjaga NKRI dari rencana penjajahan Bahlawi. Ini tidak dilakukan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu apa solusi buat kita? Saya menghimbau kita umat Islam, mari kita jaga NU ke depan.
Muktamar NU ini, Masya Allah, mari kita jaga jangan sampai dipimpin oleh orang-orang yang mengabaikan amanah para pendiri, para muassis, sehingga akan mencelakakan Islam dan Republik Indonesia ini sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sebuah peringatan keras ya, juga tamparan buat para pengurus PBNU itu yang tugasnya itu mengayomi akar rumput kultural tapi nggak dilakukan. Tugasnya menjaga akidah dari penyimpangan, ya menjaga nih akidah Nahdiyin dari penyimpangan, tapi nggak dilakukan. Justru yang memberikan edukasi dipecat. Bayangkan itu, ini kualat, jangan sampai kualat sama kultural. Muassis NU juga nangis ini. Dan kalau misalnya pihak kubu sultan ini ngotot, kayaknya memang sengaja pengen dibenturkan dan memang sengaja pengen ada keributan gitu, pengen ada pertumpahan darah. Tahu sendiri Ba'lawi kan gitu pola mainnya ya, yang akhirnya diadu siapa? Pribumi dengan pribumi, kiai pribumi dengan kiai pribumi, bangsa Nusantara dengan bangsa Nusantara. Mereka ada muncang-muncang kaki menikmati hasil. Ingat terakhir kata Kiai yang menjabat di MUI, saya lupa. Nah, ini soal gaduh di PBNU bukan sembarangan, bukan karena tambang, tapi karena ada penetrasi Zionis Yahudi. Ada penetrasi Zionis ya. Kita tahulah Ba'lawi ini DNA-nya adalah haplogrup G, Yahudi Askenazi. Ya, mudah-mudahan Allah tetap jaga NU kita bersama. Ini NU bukan milik segelintir orang, NU ini milik umat ya, yang diwariskan dari kiai-kiai kita, para founding father bangsa kita. Maka tugasnya adalah menjaga NKRI, kemudian juga menjadi pengayom, menjaga akidah kaum Nahdiyin di bawah ya. Mudah-mudahan segera ada MLB, mudah-mudahan juga yang terpilih adalah kiai-kiai yang memang memiliki kredibilitas seperti Kiai Mbah Yai Marzuki Mustamar, Mbah Yai Said Akil Siraj, bahkan Kiai Imad juga kalau misalnya beliau mau naik jadi ketum PBNU, ya itu sangat realistis ya, sangat cocok gitu, karena ilmunya gitu. Khutbah sabah dan makadar, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.